Ya, di sini record yang kita gunakan yaitu Bandicam. Kita mulai mencari akses. Kemudian klik blank database. Nah, setelah masuk, kita ke menu create. Kemudian klik table design. Dan kita masukkan data-data yang akan kita tulis. Ya, seperti di sini kita akan mulai dari anggota. Kita menulis ID anggota dan data yang lainnya. Pada data type itu kita bisa untuk mengatur misalkan short text, jikalau ada tanggal lahir atau tanggal pinjam itu berarti memakai date time. Jika memakai untuk pembayaran berarti memakai kuransi. Kemudian setelah itu kita akan menuliskan description atau optional yang ada di field name. Seperti ID anggota, maka deskripsinya adalah ID anggota. Kemudian kita akan kunci dengan primary key yang terletak pada tools design. Setelah itu kita save dengan tabel anggota. Mohon maaf nih karena ini terjadi sedikit kesalahan. Seharusnya yang pertama itu kita harus primary key terlebih dahulu, terus disimpan, kemudian ke menu home untuk di datasheet. Oke, ini adalah data-data yang telah kita buat. Di sini terdapat tabel anggota, tabel buku, dan tabel pinjaman. Bisa dilihat seperti ini. Setelah itu kita akan pergi ke tabel anggota untuk membuat query design, yaitu klik create, kemudian query design, dan kita add untuk anggota, kemudian close. Lalu kita masukkan di bawah itu semua data yang ada di anggota seperti ini. Dimasukkan data ID anggota, kemudian di sebelahnya dimasukkan anggota yang paling bawah ya. Terus kita masukkan lagi nama, kemudian alamat, kemudian tanggal lahir, kemudian kita masukkan nomor HP. Setelah itu kita save di menu paling atas ya. Ini kita ganti dengan nama query anggota. Kemudian kita ke tabel buku untuk membuat query design seperti yang dilakukan tadi. Kita ke buku, kemudian add dan close. Lalu kita masukkan semua data yang ada di buku tersebut. Ada ID, judul buku, pengarang, jenis buku, tahun terbit, dan yang terakhir adalah jumlah buku. Kemudian kita save dengan query buku. Ya, kemudian kita ke tabel pinjaman lalu membuat query lagi, query design, kemudian pilih pinjaman,
create, dan close. Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, kita masukkan semua data yang ada di pinjaman tersebut. Setelah datanya dimasukkan semua, kemudian kita save dengan query pinjaman. Kemudian setelah itu kita ke menu home, lalu klik datasheet view, dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita ke query anggota juga untuk di datasheet juga. Begitu pula dengan query buku, kita klik home, kemudian datasheet view. Kemudian setelah membuat query, kita akan membuat form design. Itu dengan klik create, terus design. Nah, kemudian di sana ada anggota, itu kita ganti menjadi input anggota. Kemudian kita save dengan input anggota. Kemudian kita ke tabel buku. Nah, di sini kita kemudian pilih create lagi, terus form, lalu diganti lagi menjadi input buku. Kemudian kita save juga dengan nama input buku. Ya, begitu juga dengan tabel pinjaman, seperti yang kita lakukan pada tabel buku. Setelah membuat form, kita akan membuat report. Pertama, kita akan ke query anggota yang telah kita buat, kemudian itu yang di report. Adapun toolsnya tetap pada menu create. Setelah query anggota di report, kemudian kita report query buku dan query pinjaman. Karena tadi hanya di report saja, maka kita akan kembali ke query anggota. Lalu kita save dengan format report anggota. Begitu juga dengan query buku, kita ganti dengan report buku dan kita save dengan report buku.
Kemudian begitu juga dengan query pinjaman, kita rubah menjadi report pinjaman dan di save pula dengan report pinjaman. Oke guys, seperti itulah cara untuk membuat Microsoft Access, di mana kita mendapatkan data. Di sini terdapat ada anggota, ada buku, ada pinjaman, ada query anggota, ada query buku, ada form, ada input anggota, ada input buku, dan ada input pinjaman. Adapun pada report, ada report anggota, report buku, dan report pinjaman. Oke, begitulah cara pembuatan baik tabel, query, form, dan report. Semoga bermanfaat.